Saya akan bacakan kebenaran firman Ya, silakan Tuhan Bu yang Salma. dari Bilangan 28 ayat 1 sampai 31. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas Gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan 1/2 hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus,
maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu persembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 epa untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 epa untuk domba jantan yang 1 ekor itu, 1/10 epa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Demikian. Bacaan kedua dari Matius 20 ayat 1 sampai 34. Beginilah bunyinya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pulang. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka dan masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan.
dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Ba- Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Pak Para Apeng. lektor, Ibu Linda Simarmata. Sekali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Korban Idul Adha. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan setiap hari dengan hati yang tulus dan hati yang penuh dengan cinta, ya hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang penuh dengan ketulusan hati, saudara ya. Maka setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita akan dibukakan, ya. Dan setiap hari firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rahasia yang dibukakan, rahasia kehidupan. Nah, kenapa kehidupan setiap orang bisa diberi kemenangan? Karena ada rahasia kehidupan, saudara ya. Dia punya rahasia kehidupan, dia pegang rahasianya, ya. Mengapa orang itu begitu tenang? Ya, karena dia punya rahasia kehidupan. Nah, banyak orang tidak pegang rahasia kehidupan. Kenapa? Ya, karena dia nggak dibukakan sama Tuhan. Ya, nggak dibukakan rahasia kehidupan itu. Mengapa ada orang yang ngoyo cari kekayaan? Kayak saya dulu ya, ngoyo ya. Padahal saya sebelumnya tidak pernah sengoyo itu. Sampai saya jadi kejam ya. Karena tidak dibukakan rahasia kehidupan. Bingung. Padahal sebenarnya di depan mata. Sedari kecil sampai saya uh, jadi pendeta tahun 99 ya. Bahkan saya mengembalakan sebuah jemaat yang kecil ya. Hanya 200 orang saja sih jemaatnya dulu karena masih muda.
Kita baru setahun 2 tahun. Saya jadi utusan misi ya, pergi keliling seluruh Indonesia gitu, udah masuk ya. Tapi saya tidak tahu rahasia kehidupan. Aneh ya. Karena ada yang belum dibuka, apa saudara, hati yang tulus. Ya, hati yang tulusnya itu belum teruji. Kalau hati yang tulusmu itu sudah teruji, saudara, rahasia kehidupan itu dibuka bagimu. Sehingga kamu tahu artinya, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Dibukakan mengapa kamu berdoa Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kamu dibukakan tuh rahasianya. Nah, kalau kamu dibuka rahasia-rahasia kehidupan setiap hari, hidupmu tenang, enak, ya. Bahkan rahasia tentang kematian pun dibukakan, sehingga kita tidak takut mati. Ya, bukannya mau nekat bunuh diri, bukan. Katanya Paulus, ya, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kalau itu bukan retorika ya, kalau Anda mengerti, Anda nggak takut mati, saudara. Ya, kalau Anda mengerti rahasia kehidupan, Anda nggak takut mati. Bahkan sakit penyakit bukan sesuatu hal yang mengerikan bagimu. Kalau kamu mengerti rahasia kehidupan, tidak ada kemiskinan yang bisa menjeratmu, karena kamu tahu rahasia kehidupan. Wah, sungguh ajaib ya firman Tuhan itu. Saya kalau tiap hari saya mempelajari firman Tuhan hari demi hari, rahasia kehidupan dibukakan satu demi satu. Ya, hidupnya enak. Ya, saudara ya, hidupnya enak, kita tidak ngoyo. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang membuat rahasia kehidupan itu nggak dibukakan. Karena kamu hidupnya agamawi, karena kamu ya ingin beragama, ingin merasa beragama. Coba kamu tanya orang Islam itu ya, apa arti hari raya Idul Kurban? Ya, mengapa Ismail itu hendak dikorbankan? Kata mereka kan Ismail, maka mereka jawabnya adalah untuk menguji, saudara. Allahnya iseng, saudara ya. Allahnya iseng, itu nggak terjadi. Nah, terus setelah nggak jadi itu kenapa maknanya? Oh, Allah sering menguji kita. Ya, nyatanya anakmu tetap mati, orang tuamu tetap mati, ya kan? Kalau Allah iseng kan, oh ya nggak jadi mati kan, begitu kan, saudara ya. Kalau Allah iseng ingin menguji imanmu, ya anaknya mau mati nggak jadi. Kayak anaknya Hani Christian mau mati nggak jadi. Harusnya kan begitu kan? Anaknya Abraham mau mati nggak jadi. Nah, itu namanya memang menguji, itu memang makna sesungguhnya, ya kan? Tapi kenyataannya enggak kan? Walau alam, bingung, kalau ditanyain semua, mengapa? Nggak ada yang ngerti, saudara. Mengapa Ishak harus dikorban? Mengapa Ishak akan dikorbankan oleh Abraham? Ya, maka orang Yahudi dan orang-orang Kristen sepakat itu adalah Mesias. Ya, itu adalah simbol Mesias yang akan menderita. Orang Yahudi pun tahu bahwa itu adalah simbol Mesias, saudara ya. Ishak itu adalah Mesias, adalah benih yang tunggal yang tercurah bagi seluruh bangsa. Itu adalah Israel, ya, anak sulung Allah katanya. Ya, yang dikorbankan bagi dunia, yang menjadi keselamatan bagi dunia. Nah, sepakat, saudara. Jadi kalau kamu tanya sama orang Yahudi, bingung kamu. Tanya sama orang Islam, mengapa Ismail yang tidak dikorbankan? Anak budak. Ya, anak budak mau dikorbankan, terus tujuannya mau ngapa? Untuk menguji iman. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Lalu Anda membaca di dalam kitab Ibrani, kitabnya orang Kristen. Ya, ternyata karena iman, karena Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Ada penjelasannya yang baik ya. Nah, itulah rahasia kehidupan yang dibukakan. Baik rahasia kehidupanmu maupun rahasia nubuatan apa namanya di dalam penggalan sejarah dunia. Sehingga semua dibukakan, tiada yang tersembunyi bagimu, saudara. Ketika kamu menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati. Ya, hari raya mengapa harus ada kurban pagi dan petang, ya kan? Sudah diajarin ya, saudara ya, mengapa setiap hari harus ada korban pagi dan petang. Terus kemudian saya kemarin baca baru nih ada satu artikel mengapa hari raya Idul Kurban
menyembelih kambing domba, apa binatang. Oh, itu adalah hawa nafsumu yang disembelih, kata. Hawa nafsumu yang harus disembelih. Hawa nafsu disembelih tiap hari kepengen kawin, itu ada 4 kali. Kawinnya istrinya 4, mana ada hawa nafsu disembelih itu. Adanya, oh supaya sifatmu kayak kambing, boleh kawin sana, kawin sini. Kan begitu akhirnya. Mana ada hawa nafsu disembelih orang Islam. Ya kan, puasa pun hanya menunda makan. Ya kan, puasa. Kalau orang Yahudi, orang Kristen puasanya 24 jam makan sekali. Kalau orang Islam puasanya sehari tetap makan 3 kali, cuma ditunda aja jamnya. Putar balik saja. Menyembelih hawa nafsu, apa hawa nafsu mana yang disembelih, saudara? Kalau mau lagi jengkel bakar gereja, ya semuanya Allah Akbar kok. Saudara, nggak bisa dibukakan, saudara. Kalau Anda beragama, oh jadi jangan berkata orang Kristen nggak pernah bakar-bakaran, saudara ya. Di zaman medieval itu, zaman abad pertengahan, ya orang Kristen itu, kalau kamu ya seorang wanita, lalu Anda punya ilmu pengobatan, bakul jamu misalnya, Anda bisa dibakar hidup-hidup, dikira tukang sihir kamu, saudara. Kamu bakul jamu nih ya, jamu gendong itu kan punya ramuan sendiri kan, dan tidak atas nama gereja, kamu jualannya, nggak ada lisensi dari MUI, nah itu ya. Kalau zaman sekarang kan MUI itu ada apa namanya sertifikasi halal. Kamu tidak ada sertifikasi halal dari gereja, kamu bikin pengobatan sendiri. Oh bisa dibakar hidup-hidup itu, saudara, sama gereja itu. Ya dibilang tukang sihir kan, ujar kan. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kamu seorang apa namanya tukang nyampur bahan kimia itu ya, terus Anda bisa jadi magic begitu, wah kamu bisa ini loh, kamu bisa dibakar hidup-hidup ya, sama ya. Oh, kenapa? Karena tadi ditutup rahasianya. Kenapa? Kamu beragama, menjalankan ritual. Kamu ingin merasa beragama. Orang merasa beragama itu bahaya sekali, saudara ya. Orang mendapatkan ketenangan dengan merasa beragama, ya itu bahaya sekali. Wow, ngeri, saudara. Bedanya banyak, bukan beda tipis. Kamu punya iman dengan yang benar, ya, yang penuh cinta, beda dengan perasaan beragama, saudara. Oh, tapi kan perasaan beragama kan kalau kita penuh cinta, kasih, lemah lembut. Enggak, kamu nggak penuh cinta. Kamu bersembunyi di balik agama. Kamu sebenarnya kamu tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tidak percaya pada Tuhan. Buktinya kalau kamu nggak percaya pada Tuhan apa, saudara? Ketika agamamu digoyang, kamu ngamuk, saudara. Kamu berpikir ya Tuhanmu marah dan kamu harus membela Tuhanmu. Itu artinya kamu tidak percaya kepada Tuhan. Karena kamu harus membela Tuhanmu yang lemah itu. Kamu harus membela agamamu itu, saudara. Kamu pikir Tuhanmu perlu dibela, agamamu perlu dibela. Itulah bukti sebenarnya kamu tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kamu beragama dan kamu marah ketika ritualmu atau doa-doamu, ini nggak cuma Islam, Kristen juga sama. Ya, coba kamu tuh ada beberapa orang beragama yang ritual, yang entah Katolik, Kristen, gereja karismatik, ya, terus kamu ganggu, wah bisa misu-misu itu, saudara ya, tersinggung, dia marah. Nah, dia pikir Tuhannya tuh lemah, ya, harus dibela-bela. Itu bahaya, saudara. Orang perasaan beragama itu, kamu bisa membunuh orang karena agama loh. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Itu yang terjadi ketika kamu tidak mengerti makna ya dari nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci yang benar. Kamu tidak mengerti bahwa itu kan di dalam Islam juga ada apa itu namanya, ya ada hakikat, ada syariah, ya ada nahsoru, apa segala macam lah. Waduh, ya ada namanya apa namanya sufi segala macam itu ya. Sama saja, saudara. Sufi lah, apalah, gerakan karismatik lah, itu semua adalah ciptaan manusia. Adalah sebuah apa namanya? Oh, termasuk gerakan sufi atau gerakan sufinya Islam sama dengan gerakan karismatiknya dalam Kristen, saudara ya. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi dari agama. Sama saja. Hati-hati, saudara ya. Saya dari gereja karismatik ya, Kak, saya di
Bahkan S2 saya dari gereja karismatik 2 kali ya, dari kalau teologi karismatik. Dan saya semakin mendalami, makin melihat ya, dosen-dosen saya kalau saya tanya marah, saudara. Dosen saya kalau saya tanya marah. Kalau saya sudah mulai, ya itu kan iman, itu kan pekerjaan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti, nggak bisa, nggak seperti itu, saudara. Makanya akhirnya kadang gereja karismatik itu paling sering pecah bubar kan. Gereja karismatik adalah gereja yang paling sering pecah dan bubar, yang paling sering ribut. Nah, gereja karismatik. Dan teologinya yang paling sering ngawur, yang paling sering bertentangan satu sama lain. Ya, nanti akhirnya ribut, saudara ya. Tetapi gereja-gereja juga sama ya. Intinya adalah gini, saudara. Ketika perasaan beragama itu, ya, perasaanmu beragama, satu, kamu terusik enggak? Ya, ketika ada orang mengganggu ritualmu, ya, ketika orang mengganggu ritualmu, kamu terusik, maka itu kamu sudah melakukan ritual yang salah. Itu bukan bertuhan. Tetapi kamu bisa tetap di dalam ketenangan yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa, ya, ketika ada orang yang mengganggu dalam tanda kutip, ya, ritual agamamu, simbol-simbol agamamu. Ya, bahkan simbol-simbol agama itu enggak, ya, di dalam perjanjian baru, maka Tuhan tidak pernah, maka para rasul dan Tuhan itu tidak menggunakan simbol-simbol agama loh. Setelah tahun 300, setelah abad keempat, ya, gereja baru menggunakan simbol-simbol agama. Dan simbol-simbol agama itu ada dihina. Misalnya sama gereja setan, ya, dibikin salibnya dibalik, salib broken cross, ya kan? Atau oleh beberapa orang ateis, salibnya diludahin, misalnya. Mana Yesus diludahin, coak-coak, gitu kan? Lalu ada sebagian orang Yahudi yang anti dengan salib. Karena kenapa? Kenapa ada beberapa orang Yahudi yang anti dengan simbol salib? Karena nenek moyang mereka pernah dipersekusi gara-gara salib itu, saudara. Ya, gara-gara salib itu. Nah, itulah simbol-simbol agama yang mematikan, ya kan? Dan akhirnya membuatmu rugi sendiri kalau kamu punya simbol-simbol itu. Ya kan? Apa sih menjadi simbol-simbol bagimu, saudara, simbol-simbol agama bagimu? Wah, hati-hati, saudara ya. Makanya di rumah saya nggak ada tuh simbol-simbol agama di rumah saya itu. Kenapa ya, nggak ada artinya? Buat apa? Yang penting, nah ini saudara, ada yang lebih penting daripada semua ritual dan simbol itu, yaitu cinta yang sejati, agape. Cinta yang sejati dan agape itu sangat penting, dan itulah Sang Allah. Itulah Yesus. Nah, Sang Cinta itulah Yesus. Nah, banyak orang, ya, dia mau mempersonifikasi dari Allah, membuat sosok dari Allah dengan gambarannya masing-masing. Padahal, ya, gereja karismatik kan juga sama kan. Untuk Sang Bapa yang lembut, dia hadir di sini di tengah-tengah kita. Dia memandang kita, dia memeluk kita, dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya baik, saudara. Sedang membuat sosok dari Bapa yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, kalau ada yang manggil Papa Yesus, wah jadi oneness, wah geger, saudara ya. Papa Yesus nggak ada ya di dalam Alkitab itu. Panggilan Papa Yesus nggak ada ya, saudara ya. Lalu ada yang membuat satu, apalagi saudara, Papa Yesus, terus bikin doa-doa yang imut, doa-doa yang cute, ya, doa yang cute. Papa yang baik, Papa yang baik. Paul sedang sendirian, kesepian rasanya. Aku sedih, duduk sendiri. Pokoknya cute banget, saudara ya. Kadang saya melihat orang-orang ini, terus teman persekutuan doa saya dulu, wih ini orang dekat sekali dengan papanya. Lakuan mah tetap badek, saudara. Kelihatannya doanya cute, wah dekat sekali dengan sang Bapa, ternyata tetap badek lakuannya. Nah, itu tadi ya, saudara. Jadi ada yang lebih penting dari semua
personifikasi itu, saudara. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi ada kasih itu, ada yang bisa ngeliat kasih? Nggak ada. Karena kasih itu roh. Sesuatu yang tidak kelihatan mata itu loh maksudnya roh. Kamu nggak bisa melihat sosoknya, wujudnya. Ya, tetapi buahnya itu nyata. Pekerjaannya, karyanya itu nyata. Ya, kamu tidak bisa melihat wujudnya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18, ya, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yesus adalah wujud dari cinta yang tidak pernah kamu mengerti. Itu maksudnya. Makanya ayatnya dibilang Yesus adalah eksegesa dari Allah. Yesus adalah eksegesa dari cinta. Ya, Yesus adalah eksegesa dari cinta. Sehingga banyak orang, ya, kemarin ada, kalau kamu mengasihi, nah, kan pertanyaannya, apakah kamu mengasihi Hitler? Pernah ada yang ditanya ya, orang di Eropa itu ditanya sama orang Islam, Arab. Katanya disuruh mengasihi musuhmu, kamu mengasihi Hitler? Orang-orang ini bingungan, celengak apaan. Jawabannya kita mengasihi, saudara. Apakah kamu mengasihi Muhammad, saudara? Mengasihi. Sekalipun bajingannya kejamnya minta ampun. Kita mengasihi, saudara. Kamu mengasihi Soeharto? Kamu mengasihi DN Aidit? Saya tanya kan, katanya kejam, katanya. Walaupun ternyata dia korban juga ya. Kamu mengasihi Westerling, yang kejamnya. Siapa lagi? Kamu mengasihi siapa lagi? Somad, Habib Rizik. Mengasihi, saudara. Hitler kita mengasihi. Siapa yang orang yang jahat? Kita mengasihi, saudara. Loh, kok kamu orang jahatnya begitu? Loh, kita mengasihi. Loh, kalau gitu kamu dibunuh anakmu segala macam, kamu tetap mengasihi. Mengasihi, saudara. Kita mengasihi, bahkan musuh-musuh kita yang paling jahat sekalipun, kita mengasihi. Yang disebutkan, kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia. Loh, kalau setan kamu mengasihi enggak? Ya enggak lah, kan bukan sesama manusia. Setan kan bukan orang. Nangkep nggak, saudara? Nah, orangnya kadang-kadang cari-cari apa itu cinta. Jadi kalau kamu bilang mengasihi, kita mengasihi orang itu. Karena dengan kamu bisa mengasihi orang yang berbuat jahat, jahat sekali kepadamu, hidup kamu akan damai. Bukan kamu berilusi tentang damai. Coba lakukan. Siapa di sini yang punya musuh? Ya, kamu coba lakukan, berkati musuhmu. Diuji, saudara. Firman Tuhan itu diuji, jangan berdelusi, jangan berilusi. Saya lakukan, saudara ya. Ada orang yang jahat sekali sama saya dulu itu ya. Tak lakukan. Hati ini damai sekali. Ya, bahkan saya bikin satu quotes ya. Pembalasan dendam yang paling marem adalah menolong musuhmu ketika dia jatuh. Itu saya lakukan, saudara ya. Pembalasan dendam yang paling marem, yang paling mantap, yang paling kejam adalah ketika kamu menolong musuhmu waktu dia jatuh bangkrut. Waktu dia tidak bisa makan, kamu kasih makan. Itu pembalasan yang paling kecil, saudara. Yang paling mantap. Itu saya lakukan ya, saudara ya. Puas rasanya. Ya. Dan saya lihat terus mulai sekarang belakangan ada film-film begitu ya. Belakangan ya. Ada film-film yang dia mau nembak musuhnya tidak jadi. Lalu dia akhirnya malah bikin baik sama musuhnya. Lalu akhirnya musuhnya bertobat. Banyak film-film begitu ya, saudara ya. Itu salah satunya filmnya Andi Lau itu ya, tentang agama Buddha itu ya. Ya, saya lupa judulnya itu, filmnya Andi Lau itu yang dia dipanggil jadi jenderal, lalu dia bakar seluruh wihara, akhirnya ditolong sama wihara dia waktu dia dikhianati sama sama jenderal bawahannya dia. Akhirnya sekarang banyak film-film begitu sekarang ya, saudara ya. Dulu nggak ada. Yang pertama kali menunjukkan kisah itu bukan Sang Buddha, ya, tetapi Yesus Kristus lah yang pertama kali menceritakan kisah orang yang mendoakan musuhnya, memberkati musuh-musuhnya, mengampuni musuh-musuhnya. Jadi, saudara, korban ritual agama apapun, banyak orang tidak mengerti, saudara, bahwa
sebenarnya ya, yang paling penting di hidupmu itu bukan semua ritual, simbol, apapun. Yang paling penting itu adalah cinta yang mengalir dari hidupmu. Yang kamu kenal cinta itu dari Yesus. Kamu taunya dari Yesus Kristus. Karena kalau kamu tidak menerima cintanya Yesus Kristus, kamu tidak mungkin sanggup melakukannya kepada orang lain. Makanya setelah kamu punya cintanya Tuhan Yesus, kalau kamu ngaku percaya pada Yesus, seharusnya kamu sudah menerima cintanya Tuhan Yesus, menerima pengampunan dan berkat dari cinta itu. Kamu coba lakukan ke orang lain. Harus dibuktikan, benar enggak nih? Nah, harus dibuktikan, jangan cuma teori, ya saudara ya. Kalian ini sukanya berteori saja. Jangan teori, praktek. Kalau kamu cuma teori saja, waduh, kamu sudah 20 tahun jadi Kristen ya cuman undal-undul. Oh, praktek. Walaupun kamu baru 3 bulan jadi Kristen, kamu praktekkan yang saya ngomong. Tiba-tiba kamu akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Amin.